Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Isana. Bagi yang baru pertama kali melihat video-video di YouTube channel ini, welcome. Hari ini teman-teman, aku akan membahas soal tips langgeng berpacaran pada saat kalian melakukan relasi tetapi LDR atau long distance relationship. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel ini. Nah, teman-teman, langsung aja, tips nomor 1 yang harus kalian perjuangkan adalah komunikasi. Tapi sebelum itu aku mau memberikan notes dulu ya, bahwa hal-hal yang aku komunikasikan atau tips-tips yang aku berikan pada video kali ini berdasarkan pengalaman pribadi dari beberapa temanku yang mana mereka mengalami LDR pada saat berpacaran beberapa tahun, tapi sekarang mereka udah menikah. Jadi ini pengalaman pribadi beberapa orang. Siapa tahu bermanfaat bagi kalian yang saat ini sedang menjalani relasi tapi LDR ya. Kembali, tips pertama yaitu komunikasi. Komunikasi ini apa? Maksudnya biar supaya relasi atau hubungan kalian itu tidak terasa hambar. Jadi penting untuk terus berkomunikasi, terus menjalin komunikasi yang intens dengan seseorang yang memang kalian sedang ada relasi yang serius dengan orang tersebut ya. Untuk melakukan komunikasi yang baik pada saat kalian menjalani relasi LDR, ada beberapa komitmen yang harus dicatat dan terus diperjuangkan oleh pasangan ini, oleh dua orang ini. Yang pertama adalah komitmen mengenai jadwal untuk berkomunikasi. Jadi kalian bisa menyepakati tuh, kan satu minggu ada 7 hari ya, kalian bisa menyepakati misalnya, setiap hari Sabtu teleponan dari jam 7 sampai jam 8. Nah, pada saat itu kalian harus komit dengan jadwal tersebut. Teleponan, entah semangat atau tidak semangat, entah lagi berantem atau enggak, entah lagi mood atau enggak, tapi kalian harus komit dengan jadwal untuk berkomunikasi waktu itu, karena penting sekali melakukan komunikasi yang intens. Kata temanku sih, biar supaya relasi itu tidak hambar. Komitmen yang kedua yang bisa kalian lakukan pada saat mau memperjuangkan supaya komunikasi itu terus terjalin adalah kalian mesti kreatif. Jadi pada saat misalnya kalian teleponan itu ya bukan hanya bertanya, kabarmu gimana, atau kuliahmu gimana, atau kerjaanmu gimana, sudah makan belum, tapi kalian bisa menyepakati misalnya kalian berdiskusi suatu buku tertentu, atau kalian berdiskusi tentang sesuatu hal tertentu. Jadi memang mesti kreatif, ada hal-hal yang memang mesti kalian ciptakan supaya ada komunikasi, dan komunikasi itu nolong kalian supaya saling mengenal satu sama lain. Jadi kuncinya adalah kreatif. Nah, gimana nih pada saat misalnya bertengkar? Tipsnya adalah pada saat kalian bertengkar, usahakan setelah cooling down dulu ya, setelah tenang semuanya, usahakan membahasnya sampai selesai. Jadi didiskusikan, kenapa kok bisa saling marahan, lalu kenapa kok begini, kenapa reaksiku seperti ini, apa yang aku gak sukai dari kamu, apa yang bisa aku apresiasi dari kamu atau pasanganku, kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang pada saat bertengkar jangan dibiarkan sambil lalu aja, tapi bisa dikomunikasikan bersama-sama. Informasi aku dapat juga bagi teman-teman yang melakukan LDR, jika tidak ada komunikasi maka relasi itu akan cepat hambar, rasa itu sudah nggak ada, dan dampak terburuknya adalah bisa putus. Jadi sangat penting untuk memperjuangkan komunikasi yang intens ya teman-teman. Itu tips pertama. Lalu tips yang kedua adalah penting untuk tahu tipe seperti apa pasangan kita ya. Jadi karena ini kan relasinya masih pacaran ya. Jadi kalau misalnya masih pacaran dan yang udah menikah juga penting sih, tapi kan bermula dari pacaran dulu ya. Penting untuk tahu pacar kita ini tipenya seperti apa. Jadi misalnya ya, pacar kita ini tipenya adalah orang yang cuek kayak gitu. Cuek dalam arti dia nggak terlalu intens,
chat, kamu di mana, kamu gimana kabarnya, kayak gitu. Nah, jangan cepat-cepat kita berprasangka bahwa oh kayaknya dia ada yang lain nih, atau dia tuh udah nggak sayang lagi sama kita. Enggak, jadi pahami dulu kalau orangnya cuek, mau dipaksakan gimana juga level perhatiannya itu kalau nggak bisa disamakan dengan orang yang memang bener-bener tiap hari atau tiap berapa hari sekali menghubungi. Gitu, intinya pahami dulu pasangan kita atau pacar kita itu seperti apa tipenya. Atau misalnya pacar kita itu orang yang butuh untuk selalu dikonfirmasi. Misalnya ya, kalian itu mau pergi ke suatu tempat yang lain. Misalnya kalian tinggal di kota A, terus kalian ada tugas atau harus pergi bepergian ke kota B. Nah, penting untuk kalian menginfokan pacar kalian, aku pergi nih di kota ini berapa lama? Ya mungkin 3 hari. Terus pulangnya naik ini, sampainya di sini. Nah, kalau kalian punya pasangan atau pacar yang tipenya butuh untuk dikonfirmasi, ya lakukanlah kayak gitu. Jadi intinya penting sekali untuk tahu pacar kita atau pasangan kita itu tipenya seperti apa supaya meminimalkan konflik. Kenapa penting komunikasi-komunikasi seperti itu? Ya kadang tuh beberapa orang tuh butuh loh konfirmasi-konfirmasi seperti itu supaya mereka itu merasa dihargai. Kayak gitu teman-teman. Tips yang ketiga dari aku adalah saling mendoakan. Nah, penting nih kalian tahu pacar kalian tuh sedang struggling apa, kuliahnya gimana, orang tuanya gimana, lalu keuangannya bagaimana, kayak gitu. Jadi penting nih, ya pedulilah, belajar peduli. Kalau yang lagi marahan, ya mungkin karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu, tapi bukan berarti harus berhenti saling mendoakan. Jadi penting untuk terus saling mendoakan satu sama lain ya teman-teman. Tips yang nomor 4 dari aku adalah menabung. Nah, ini aku dapat tips yang bagus nih dari seorang teman yang memang dia sempat LDR beberapa tahun. Penting untuk menabung. Kenapa? Karena pada saat kalian berelasi dan berjauhan, ya udah komunikasinya terbatas dengan telepon atau video call, iya kan? Tapi kalian mesti mengusahakan supaya kalian itu ada perjumpaan langsung. Nah, perjumpaan langsung ini kan butuh biaya ya teman-teman. Butuh biaya, bukan hanya dari cowoknya atau bukan hanya dari ceweknya, tapi dua-duanya. Makanya mesti ada budget lebih untuk uang transport atau untuk uang yang memang mesti dikeluarkan, dana-dana yang harus dikeluarkan supaya kalian itu bisa bertemu secara langsung. Nah, ini penting nih teman-teman untuk diperjuangkan. Oh, aku tahu nih kalau aku berelasi dengan orang yang beda tempat dengan aku, berarti konsekuensinya mesti ada budget lebih untuk mendukung supaya bisa bertemu secara langsung teman-teman. Jadi kalian mesti mempertimbangkan faktor ini. Kalau kalian merasa bahwa orang ini patut untuk diperjuangkan dan memang relasinya udah serius, menurutku bagian menabung ini benar-benar harus diusahakan. Oke? Nah, tips terakhir atau tips kelima dari aku adalah saling percaya. Nah, percaya di sini bukan berarti ya udah aku percaya benar-benar percaya. Oke, percaya di sini ya benar harus percaya. Tapi poinku adalah pada saat kalian percaya, kalian juga mesti tahu komunitas si dia di sana itu seperti apa. Ini bukan maksudnya untuk mencari tahu atau untuk membuntuti, bukan ya. Tapi penting untuk kita kenal komunitasnya seperti apa dan kita juga berinteraksi dengan komunitasnya. Nah, dengan kita tahu komunitasnya seperti apa, sedikit banyak kita juga tahu bahwa oh, pacarku ini kesehariannya diisi atau berinteraksi dengan orang-orang seperti ini. Dan itu akan lebih mendukung kalian untuk bisa percaya kepada pasangan kalian. Jangan cepat-cepat berprasangka, jangan cepat-cepat kok kamu begini, kok kamu begitu. Jangan cepat-cepat menuduh ini itu, karena itu sangat mudah untuk menghasilkan konflik. Jadi teman-teman, kenali komunitas pasangan kalian yang memang sedang berjauhan itu, dan dengan mengenali kalian bisa tahu, oh ternyata pasanganku ini relasinya dengan orang-orang seperti ini. Dan penting untuk selalu mengkonfirmasi, tidak hidup dengan asumsi kayaknya dia kok kayak gini ya, kok nggak balas chatku ya, kok nggak angkat teleponku ya, jangan-jangan dia sudah ada yang lain. Nah,
jangan seperti itu teman-teman. Jadi menurutku kalau masih dalam masa pacaran ini, trust kalian itu memang trust sama orangnya, tapi juga harus belajar mengenal komunitasnya. Jadi dua hal ini berjalan seiring supaya kalian bisa mengenal dia dan juga mengenal komunitasnya dan bisa masuk dalam komunitas masing-masing. Itu aja teman-teman. Dan bagi kalian yang mungkin masih punya pertanyaan, kalian bisa DM aku di Instagramku yang akan aku taruh linknya di description box. Itu aja ya, dadah.